Jadi hari ini temanya teknik fisika. Gue hari ini pakai Corsa TechFis karena gue pengen ngomongin tentang teknik fisika. Em, jadi kemarin jadi hari Sabtu tanggal 9 September. Jadi kemarin banget em, gue diundang LPKTA untuk mengikuti seminar. Sorry, bukan mengikuti, tapi sebagai pembicara seminar gitu. Em, Gue nggak ngebahas seminarnya, tapi intinya setelah seminar selesai, eh pas gue mau pulang atau pas gue diantar ke ya balik ke lantai dasar SKLC, sebelum pulang itu gue ngobrol sama 3 anak teknik fisika dan em karenanya adalah mereka adalah subscribers gue. Wih, dan gue paling apa ya, mereka masuk teknik fisika salah satunya gara-gara nonton video gue. Ya gue sih apa ya, ya emes sih, maksudnya video gue yang nggak seberapa berpengaruh gitu, maksudnya gue bukan siapa-siapa dan video gue juga cuma video monolog doang gitu, cuma ngobrol doang, itu bisa mempengaruhi pilihan orang atau seenggaknya apa ya istilahnya, meyakinkan orang untuk milih teknik fisika gitu. eh Oke, namanya ada Rifki, ada Farhan, sama satu lagi dari Padang, siapa namanya ya? Eh, gue lupa. Ya pokoknya ada 3 orang itulah. Em, Terus mereka cerita kalau ya banyak perubahan di teknik fisika, mulai dari kurikulumnya, mulai dari mungkin rada culture shock dari online ke offline karena mereka angkatan 2021 dan mereka masih merasakan kuliah online setahun, habis itu baru masuk kuliah offline. Yang bikin shock adalah, yang bikin culture shock buat mereka adalah mungkin kating-kating mereka tidak ada yang offline gitu, atau tidak ada yang bisa ngasih pengalaman offline. Karena kan berarti cutting 2019, 2020 itu kan mereka full online juga ya. Jadi angkatan 2021 masuk offline, ya cutting mereka juga masuk offline gitu. Jadi nggak ada pengalaman online-nya. Ya itu mungkin jadi perjuangan yang harus dilalui uh, teman-teman Techfis angkatan 2020, atau gue sebut angkatan COVID ke bawah gitu. Ya mungkin itu adalah perjuangannya. Nah, yang mau gue bahas adalah terkait ada satu keresahan dari cerita mereka bahwa teknik fisika itu nggak punya prospek kerja gitu. eh gue di sini nggak mau ngasih pembelaan ataupun ngasih apa ya, wejangan gitu. Gue coba ingin berbagi pikiran gue aja, ya based on experience ya gitu ya. Bukan, gue juga nggak menganggap pemikiran gue atau pendapat gue benar gitu. Gue cuma ya based experience, sering ngobrol sama orang atau dapat inspirasi dari orang gitu. Dan gue formulasikan menjadi sebuah prinsip hidup buat gue. Nah, yang mau gue bagikan adalah sebelum kita masuk ke inti dari dari teknik fisika yang nggak punya prospek kerja, gue pengen berbagi sebuah
prinsip hidup yang gue juga dapat dari teman gue, yang menurut gue ini cukup menarik untuk dijadikan prinsip hidup atau tujuan hidup. Jadi gue dan teman gue itu pengen kita tuh buat anak-anak kita nanti ketika kita udah berkeluarga, anak-anak kita nanti itu punya pilihan gitu. Jadi gua dan teman gua sekarang harus bekerja keras. Entah gimana caranya harus bekerja keras sehingga finansialnya oke. Kenapa harus finansialnya oke? Biar anak-anak gua nanti atau anak-anak teman gua nanti itu mereka punya pilihan untuk menemukan apa yang mereka inginkan di dunia ini, apa yang mereka kejar, apa yang mereka mimpikan, apa passion mereka gitu. Membuat anak-anak kita punya pilihan, itu tujuan hidup yang akhirnya gue juga gue pakai gitu. Jadi ini tujuan hidup teman gue, tapi gue juga merasakan bahwa ini oke sih, tujuan paling oke. Nah, emang kenapa sih Bim kalau anak-anak kita punya pilihan? Maksudnya apa gitu? Maksud gue adalah ketika lu finansialnya nggak oke atau bahkan jatuh di bawah garis kemiskinan, ya di bawah garis kemiskinan atau ya pokoknya ekonominya sulit, kan lu jadi nggak punya banyak pilihan gitu. Misalnya mau sekolah negeri misalnya gratis. Kalau misalnya lu di bawah garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan atau ekonomi sulit, lu nggak mau harus masuk SD negeri biar nggak ada beban yang harus ditanggung sama orang tuanya, sama lu gitu. Padahal ya kalau lu misalnya berduit, lu finansialnya oke, andaikan masuk ke sekolah negeri itu gagal, misalnya tesnya gagal gitu, misalnya ada tes atau ada NEM atau ada apapun lah, lu bisa tetap memberikan pendidikan ke sekolah swasta, ke SMA swasta atau ke kampus swasta. Itu membuat anak kita bisa milih mau negeri atau swasta. Ya itu salah satu goals dari orang tua yang menurut gue harus gue kejar gitu. Atau misalnya hobi gitu. Kalau misalnya hobi anak lu itu kayak orang tuanya, misalnya kayak gue gamer. Bukan. Maksud gue misalnya untuk hobi kan anak-anak kan ya perlu banyak experience ya untuk mendapatkan suatu hobi. Nah kalau misalnya lu ekonomi sulit, ya lu cuma bisa ngasih apa yang lu punya saat itu atau apa yang emang lu kerjain saat itu. Misalnya gue jadi pro gamer, ya mungkin lu cuma bisa ngasih laptop peninggalan lu aja gitu buat anak-anak lu belajar pro gaming. Tapi kalau mereka misalnya mau main musik, mau main bola, mau les olahraga, les badminton atau les piano, gitar, musik, nyanyi, nari, apapun lah les gitu yang mereka mau, yang mereka minat, lu jadi nggak bisa ngasih pilihan itu karena lu nggak punya duit gitu. Jadi ketika anak lo bisa milih antara mau hobi A, B, C sampai Z, atau mau sekolah A, B, C sampai Z, atau apapun dalam hidup mereka sebelum mereka bisa mencari uang sendiri, itu bisa milih dari A sampai Z, ya berarti menurut gue dan teman gue, lu udah sukses sebagai orang tua. Oke. Nah, balik ke teknik fisika. Menurut gue teknik fisika itu mirip dengan prinsip pilihan.
Di teknik fisika kita hampir belajar semua basic dari semua bidang pekerjaan teknik. Lu mau belajar teknik kimia, di teknik fisika ada pelajaran kimia dasar, termodinamika, perpindahan panas dan kalor, eh, perpindahan perpindahan panas dan kalor atau perpindahan panas dan massa dan lain sebagainya yang berhubungan sama teknik kimia itu ada. Kalau lu mau kerja nanti di bidang energi, ya ada juga mata kuliah yang berhubungan dengan energi. Bahkan mata kuliah pilihan juga banyak yang berhubungan dengan energi. Kalau lu misalnya mau bekerja di dunia data, menjadi data engineer, data scientist, data analis, ya probabilitas, statistik, persamaan diferensial, terus pengolahan data dan basis data itu ada di teknik fisika. Jadi ketika lu masuk teknik fisika itu sebenarnya sebuah privilege gitu. Lu dikasih banyak pilihan, lu bisa nyoba banyak mata kuliah yang menjadi dasar dari semua bidang. Coba bayangin anak geologi. Anak geologi apa sih pilihan kerjanya gitu? Yang nggak jauh-jauh deh seputar geologi kan? Nggak mungkin kan tiba-tiba geologi itu jadi data scientist gitu. Ya mungkin aja sih sebenarnya asal belajar teknik fisika, asal belajar statistika dan lain sebagainya. Tapi kan mereka harus belajar dari awal. Atau misalnya contoh pemrograman, gue nggak tahu di teknologi ada pemrograman nggak ya. Harusnya sih logika gue sih nggak ada ya, gue belum lihat silabusnya, tapi kayaknya nggak ada. Nah bayangin mereka harus dari nol belajar pemrograman. Kalau kita udah terpapar 1 semester belajar pemrograman, kurang apa ya maksudnya, kurang baik apa coba teknik fisika ngasih lu pilihan gitu. Misalnya anak tekim, mungkin anak tekim juga ya prospek kerjanya cuma di itu aja gitu, nggak punya pilihan lagi mereka. Gue udah di teknik kimia, ya mau nggak mau gue harus kerja di dunia teknik kimia. Kalau gue kerja di luar teknik kimia, ya gue harus belajar dari nol. Nah kalau kita teknik fisika nggak ada yang namanya belajar di luar teknik fisika. Ketika lu masuk teknik fisika, ya udah lu bisa kemana aja. Lu punya pilihan, lu dikasih pilihan oleh jurusan teknik fisika. Sehingga apa ya? Pilihan kan privilege ya. Dan ketika manusia bisa punya pilihan, berarti kan hidupnya bebas. Bayangin lu masuk teknik fisika, lu bisa bebas nentuin apapun yang lu mau, prospek karir kemana aja gitu yang lu suka. Jadi teknik fisika itu ya jurusan yang memberikan kebebasan untuk manusia untuk memilih. Nah, mungkin banyak yang nanya, tapi kan teknik kimia, teknik industri, teknik mesin, teknik geologi, teknik arsitektur udah spesifik, jadi enak gitu keluar lulus langsung bisa kerja gitu, langsung jelas gitu kerjanya apa, mau kemana gitu. Iya betul, tapi kan nggak semua anak arsitektur kerja di bidang arsitektur kan, maksudnya nggak semua kan, pastilah nggak semua di bidang arsitektur, atau bahkan nggak semua yang lulus di arsitektur bisa langsung dapat kerja di bidang arsitektur. Atau misalnya di teknik kimia itu bisa dapat kerja di teknik kimia. Teknik mesin bisa dapat kerja di bidang-bidang teknik mesin. Nah bayangin kalau misalnya